terima kasih untuk STT Bandung yang mengadakan ini. Salam buat teman-teman semua dari berbagai STT. Salam juga buat teman-teman dari saat kita ketemu di Zoom, walaupun sebenarnya tiap hari bisa ketemu di sini. Oke, saudara, kita akan sama-sama mulai topik kita. Nah, saudara, topik kita hari ini adalah soal relasi pacaran, begitu ya. Jadi, saya coba share screen dulu. Kita akan bagi menjadi dua sesi, yaitu Sacred Search dan Sacred Dating. Nah, saudara, di dalam sesi yang pertama ini, Sacred Search, saya akan lebih banyak membahas mengenai masa pra-pacaran, begitu ya. Jadi di dalam kita mengenali, menggumuli untuk masuk ke dalam masa pacaran. Nah, walaupun ada hal-hal di dalam sesi yang pertama ini yang pasti juga akan berhubungan, berkaitan dengan masa pacaran sendiri. Dan saudara, kemudian nanti di dalam sesi yang kedua, Sacred Dating, baru saya akan khusus bicara soal pacaran dan mengusulkan model pacaran yang baik. Nah, saudara, bicara soal cinta, pacaran, pernikahan, begitu, sebetulnya adalah topik yang universal, saudara. Jadi, bagi semua pemuda, saudara, tidak berarti karena saudara mahasiswa teologi atau saudara mahasiswa pendidikan, maka ada prinsip yang berbeda di dalam pacaran. Karena baik saudara mahasiswa teologi, mahasiswa pendidikan, saudara mahasiswa teknik, mahasiswa kedokteran, apapun itu, kalau saudara orang Kristen, maka sebetulnya prinsipnya akan sama. Pergumulannya juga akan mirip sekali. Tetapi saudara, karena seminar ini memang dikhususkan untuk saudara yang mahasiswa teologi, pendidikan Kristen, orang-orang yang secara lebih spesifik menjalani kehidupan sebagai pelayan firman, pendidik, membawa orang kepada Tuhan, maka ada beberapa pesan tambahan yang nanti akan saya sampaikan kepada saudara. Nah, saudara, bisa dikatakan bahwa topik soal pacaran ini, tadi Pak Johan bilang ini adalah keputusan penting, terpenting kedua di dalam hidup kita. Dan bisa dikatakan, saudara, memang bahwa topik ini adalah topik yang menempati porsi yang sangat besar di dalam kehidupan, di dalam pemikiran daripada mereka yang berusia pemuda, begitu. Saudara, sederhananya, saudara bisa lihat ini dari isi obrolan di antara saudara. Seringkali saudara kita ngobrol, pasti kira-kira banyak seputar itu. Lu lagi naksir siapa, begitu ya. Si ini cakep ya, si ini keren ya, begitu. Dia lagi PDKT, dan seterusnya, saudara. Itu menjadi topik yang sangat sering sekali dibicarakan. Kenapa saudara seperti itu? Nah, saya kira saudara penyebabnya bisa diungkapkan dengan sebuah judul lagu yang sempat terkenal, saudara ya. Jatuh cinta, berjuta rasanya, saudara. Betul, berjuta rasanya. Artinya, saudara, perasaan itu begitu mendalam, begitu menguasai pikiran dan perasaan kita. Nah, kalau yang cowok, saudara lagi suka sama yang cewek, lihat dia aja salting, begitu kan. Lalu lihat dia ngomong sama cowok lain, rasanya kayak diremet-remet hati, begitu. Lalu begitu dia chat atau telepon, langsung berbunga-bunga, padahal dia cuma mau pinjam buku. Kita udah keburu GR duluan. Nah, saudara, akhirnya mungkin tidur nggak enak, begitu, kepikiran terus, maka memang jatuh cinta berjuta rasanya. Nah, saudara, kalau memang ini adalah salah satu masalah yang terpenting dan besar sekali di dalam hidup pikiran daripada saudara yang berusia pemuda, maka memang kita harus bicarakan secara lebih terbuka. Dan saya berharap saudara, pembicaraan kita hari ini akan membuka pikiran kita, memberikan sudut pandang yang baru, dan semacam guideline juga bagi kita di dalam hal ini. Nah, saudara, saya akan mulai dengan bicara tentang sebuah mitos yang sangat terkenal di dalam menemukan pasangan hidup, yaitu ada satu orang khusus yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan tugas kita yang harus kita lakukan adalah menemukan orang itu, begitu. Atau dia yang harus menemukan kita, begitu ya. Nah, saudara, ini mitos karena tidak diajarkan oleh Alkitab. Saudara, macam-macam istilah yang dipakai untuk itu. Salah satunya adalah ini. Ada yang mengatakan bahwa dia mencari tulang rusuk yang hilang, begitu. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang memang hanya dia yang pas, begitu. Karena dia adalah tulang rusuk kita yang hilang. Lalu kemudian saudara, ada lagu juga yang saudara juga pasti tahu lagu ini. I wonder what God was thinking. I wonder what God was thinking when He created you. Lalu waktu dikatakan, when God made you, He must have been thinking about me. Waktu Tuhan ciptakan kamu, Dia pasti sedang memikirkan saya, karena kamu khusus, memang diciptakan, disediakan untuk saya, begitu. Nah, saudara, ini bahasa yang lain begitu untuk menggambarkan mitos itu.
Lalu kemudian yang ketiga, he or she is the one. Dia adalah jodoh satu-satunya yang memang Tuhan sediakan khusus buat kita. Kita sering bilang jodoh nggak lari kemana-mana, begitu ya. Nah saudara, hal-hal seperti ini kesannya memang romantis sekali. Tetapi apakah itu diajarkan oleh Alkitab? Dan biasanya saudara, konsep seperti ini kemudian juga dikaitkan dengan berbagai cara yang terkesan rohani. Yang pertama adalah minta tanda, begitu ya. Jadi Tuhan berikan tanda, gitu ya. Kita minta tanda untuk bahwa Dia is the one, begitu yang Tuhan sediakan. Lalu kemudian misalnya terjadi satu hari Minggu, begitu ya, kita bangun pagi, kita nggak bisa tidur lagi. Lalu kemudian kita pengen rasanya hari itu pergi ke gereja pagian, entah kenapa. Lalu kita datang, gerbang gereja aja masih ditutup, begitu. Lalu kita sampai di sana, tiba-tiba kita lihat dia juga ada di sana, duduk di depan pintu gerbang. Dan kemudian akhirnya kita bisa ngobrol dengan asik. Lalu kita bilang, tanda dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, apa betul itu tanda dari Tuhan? Nah, saudara, contoh saya memang ekstrim. Tapi saya kira seringkali banyak pemuda, saudara, memang memutuskan dengan cara mencocok-cocokkan, saudara. Padahal memang kalau kita lagi naksir, semua dicocokin, saudara ya. Kalau lagi sebel, semua nggak cocok, begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah kita merasa ada perasaan damai, begitu ya. Jadi kita merasa ada sesuatu yang kita tiba-tiba merasa pokoknya pastilah benar, begitu ya. Tidak mungkin salah, begitu. Dari mana tahu dia itu orangnya? Pokoknya saya tahu ada perasaan damai tiap kali saya mikirin sama dia. Kalau ketemu dia ada damai sejahtera misalnya. Saya senyum-senyum sendiri dan seterusnya, begitu. Lalu yang ketiga, saudara ya, konsep pintu terbuka. Jadi kita merasa begini, dulu waktu saya naksir sama yang itu, begitu, selalu pintu tertutup. Tidak pernah rasanya bisa ada kesempatan. Tapi sama yang satu ini selalu pintu terbuka. Ada aja ketemunya. Ada aja jalannya. Tiba-tiba kuliah satu kelompok. Yang di asrama tiba-tiba cuci piring bareng. Ke perpustakaan, tiba-tiba ketemu dia. Dan seterusnya. Nah, saudara, konsep ini lagi-lagi memang romantis, tapi salah. Nah, saudara, saya ingin katakan begini. Kecuali pernikahan kita akan sangat berpengaruh pada rencana kekal Allah. Seperti Yusuf dan Maria, saudara ya. Maka Allah tidak menentukan dengan spesifik kita akan menikah dengan siapa. Dan ada lebih dari satu orang di dalam dunia ini yang cocok dengan kita. Nah, saudara, mari kita bicara dulu soal kehendak Tuhan, begitu ya, untuk berkaitan dengan hal ini. Saudara, kehendak Tuhan itu memiliki dua sisi. Secara sederhana aja kita bisa jelaskan dengan lebih detail memang, tapi secara sederhana memiliki dua sisi. Di satu sisi adalah God's will of decree. Nah, saudara, artinya apa yang Tuhan sudah tetapkan dengan kedaulatannya, apa yang Tuhan sudah tetapkan itu pasti akan terjadi, tidak bisa dibatalkan. Misalnya, saudara ya, saya ambil satu ayat dari Yesaya 46. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ada hal-hal yang Tuhan tetapkan dari sejak dulu, tidak mungkin gagal. Itu adalah God's will of decree. Keselamatan kita itu adalah salah satunya. Tetapi kemudian, saudara, di sisi lain ada disebut God's will of desire. Saudara, ini istilah-istilah saya ambil dari Kevin DeYoung, tapi mungkin di dalam beberapa buku teologi pakai istilah yang lain. Saudara, God's will of desire ini adalah apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan inginkan untuk dilakukan oleh manusia. Tetapi saudara, manusia bisa tidak melakukannya, bisa tidak terjadi, begitu ya. Misalnya 1 Yohanes 2 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, ini adalah God's will of desire.
Dia memerintahkan, dia menginginkan supaya kita tidak mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Sebaliknya, kita harus mengasihi Bapa di surga. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang bisa tidak terjadi, karena bisa tidak kita lakukan. Allah mau kita taat, berjalan di dalam jalannya. God's will of desire. Nah, saudara, kehendak Allah seperti ini. Tetapi kemudian, saudara, ada cara ketiga, kita bicara tentang kehendak Allah, yaitu God's will of direction. Ketika kita bertanya, apa yang Allah ingin kita lakukan? Kita sekolah di mana? Kita kerja di mana? Atau kita pelayanan apa nantinya? Kita tinggal di mana? Nah, saudara, ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang God's will of direction. Kita ingin tahu rencana Tuhan yang spesifik, yang pribadi untuk kita. Nah, salah satunya adalah dalam kaitan dengan pasangan hidup. Nah, saudara, Kevin DeYoung di dalam bukunya Just Do Something, dia bertanya begini. Does God have a secret will of direction that He expects us to figure out before we do anything? And the answer is no. Apakah Tuhan punya will of direction yang rahasia, yang Dia harapkan untuk kita tahu dulu, kita ngerti dulu sebelum kita berani melakukan apapun? Allah mau kita tahu dulu sebelum kita berani berjalan. Apakah begitu? The answer is no, dia bilang. Tidak. Betul Tuhan punya rencana spesifik bagi hidup kita. Betul Tuhan tahu segala detail di dalam hidup kita. Dan kita bisa meminta hikmat kepada Tuhan untuk kita bisa berjalan di dalam jalannya. Membuat pilihan yang tepat. Tidak salah melangkah di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak membebani kita dengan tugas menebak-nebak. Mencari tahu apa sebetulnya yang Allah mau sebelum kemudian kita berani melangkah. Allah tidak lakukan itu. Allah tidak mengharapkan itu. Saudara, maka bagaimana seharusnya? Jalan Tuhan adalah hikmat. Ada kehendak Tuhan yang pasti, God's will of decree. Ada kehendak Tuhan yang harus kita taati, God's will of desire. Sesuatu yang Tuhan inginkan. Apa yang diajarkan oleh Alkitab, itu yang Allah ingin kita lakukan. Itu penting untuk kita ikuti. Tetapi sisanya adalah kita meminta hikmat untuk berjalan dan percaya bahwa Tuhan pasti memegang hidup kita dan Dia akan mengarahkan kita, masa depan kita dengan cara-cara yang tidak kita mengerti. That's it. Saudara, kita percaya kepada kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan, kita mencoba, berjuang, menginginkan, melakukan apa yang Tuhan mau, God's will of desire. Dan sisanya adalah kita meminta hikmat untuk berjalan. Dan percaya bahwa Tuhan yang akan mengarahkan. With His will of direction. Nah, saudara, saya berharap ini jelas dulu di awal. Kita bukan, saudara, mencari sesuatu yang the one yang Tuhan sediakan. Jodoh yang Tuhan sediakan itu. Lalu bagaimana mencarinya. Bukan itu, saudara, gitu ya. Allah peduli kepada kita. Semua hal kecil dalam hidup kita. Tetapi Dia tidak beritahu kita. Dan Dia tidak minta kita untuk tahu dulu sebelum kita berani jalan. Saudara, Dia tidak minta itu. Yang terpenting adalah kesucian hidup, ajaran yang benar, karakter belas kasihan, sukacita, kesaksian kita, ibadah kita, iman kita. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kita minta hikmat dari Tuhan untuk berjalan. Dan Allah akan membimbing sambil kita berjalan dan mengarahkan dengan cara yang tidak kita mengerti. Nah, saudara, maka dalam memilih pasangan hidup dan juga dalam ribuan pilihan lainnya, jalan Tuhan adalah hikmat. Saudara, inilah yang akan saya bicarakan. Yang pertama, saudara. Saudara, kita perlu memahami ketidaksempurnaan diri kita, kelemahan kita di dalam kita mencari pasangan hidup. Seorang pengkhotbah, saudara, pernah berkata begini. Dia desperate melihat banyak anak muda itu sulit sekali memutuskan untuk menikah. Padahal banyak orang single, tapi susah banget untuk menikah begitu. Dan dia sampai berkata begini, saya kepengen rasanya
Saya bikin dua barisan, yang satu cowok, yang satu lagi barisan cewek, lalu cowok hitung 1, 2, 3, dan seterusnya, yang cewek hitung 1, 2, 3, dan seterusnya, lalu kemudian suruh jadian mereka pasangan, lalu kemudian merit, begitu. Dia bilang begitu. Saudara, saya mengerti concern dia, bahwa betul kadang-kadang kita yang terlalu sulit mengambil keputusan, atau kita yang terlalu tidak mau diikat oleh sebuah relasi yang menuntut komitmen dan tanggung jawab, atau mungkin kita terlalu takut untuk berubah, padahal dengan siapapun kita pasti harus berubah. Maka banyak anak muda akhirnya tidak menikah memang karena itu. Tapi di sisi lain, saya pikir juga nggak seperti itu, saudara ya. Semudah itu begitu. Jadi saudara menikah dengan siapapun begitu asal orang Kristen artinya akan oke. Tidak begitu juga. Saudara, sebenarnya jika di dunia ini tanpa dosa, maka pasti sangat mudah untuk seperti itu. Tetapi karena dunia sudah berdosa, saudara, maka ini menjadi tidak mudah. Saudara, kita orang yang broken. Bukan saja karakter kita, saudara, dibentuk oleh berbagai pola yang tercemar oleh dosa, konsep kita, pola hidup kita, banyak yang tercemar oleh dosa, tetapi bahkan kita tidak mampu cocok dan mengasihi semua orang dengan sama. Kita tidak bisa cocok dengan semua orang. Selera kita, saudara, di dalam memilih pasangan hidup pun tidak lepas dari brokenness kita. Saya memang tidak bisa misalnya dengan orang yang seperti itu. Tidak ada masalah sebetulnya. Dia tidak salah seperti itu, tidak dosa. Tapi entah kenapa saya nggak bisa suka. It's okay. Saudara tidak perlu menyalahkan diri, kenapa kok saya tidak bisa suka dengan dia. Saudara tidak perlu seperti itu, terima itu, karena memang kita tidak sempurna. Saudara, walaupun ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa kita ubah, kita adjust, apalagi di dalam hal yang berdosa, kita perlu bertobat, kita perlu berubah. Tapi bagaimanapun ada hal-hal basic di dalam diri kita yang sulit diubah karena brokenness kita. Maka kita perlu menerima brokenness kita, hal-hal yang tidak bisa kita ubah, karakter, konsep, selera, selama itu tidak berdosa. Kita terima, saya memang tidak bisa dengan dia misalnya. Saya memang tidak cocok dengan dia. Tidak perlu dipaksakan. Saudara, Pak Paul Gunadi mengatakan begini, ada sesuatu di dalam diri kita yang bisa disebut sebagai blueprint. Artinya, saudara, kita punya semacam cetakan yang entah kita sadari atau tidak, semacam gambaran pasangan yang atau orang yang kita suka, begitu, yang ideal bagi kita. Nah, gambaran itu seringkali tidak jelas, kita sendiri tidak tahu apa blueprintnya, tetapi ketika kita bertemu dengan lawan jenis, tiba-tiba itu menjadi lebih nampak, begitu. Ada yang berupa fisik. Jadi misalnya kita melihat cowok atau cewek yang mukanya tertentu seperti itu, kita langsung suka. Sebaliknya, saudara, kalau kita lihat orang dengan ciri yang lain, kita langsung nggak suka. Begitu. Kita lihat orang yang ketawanya begini, langsung kita bilang, wah, centil nih orang. Padahal belum tentu dia centil. Kita melihat orang yang senyumnya begitu, wah, ini charming ini orang, begitu ya. Padahal belum tentu. Ada yang ketika gaya bicaranya begitu, menarik bagi kita. Ada yang gaya bicaranya lain, langsung kita tidak suka. Nah, saudara, sebetulnya dari mana kita bisa langsung suka atau tidak suka? Dari blueprint. Dan blueprint ini, saudara, dari mana? Dari berbagai hal. Pertama-tama pasti dari bentukan keluarga, lalu juga pengalaman kita, pengalaman hidup kita. Dan walaupun saudara semakin kita dewasa, blueprint ini juga bisa berubah, karena ada informasi pengalaman baru yang kita terima. Tetapi tetap itu ada pada kita. Itu sebabnya saudara ada orang mengatakan begini, love at the first sight, cinta pada pandangan pertama. Saya tidak percaya itu. Saudara, karena pertama kali kita melihat orang, kita hanya mencocokkan dia dengan blueprint kita. Lalu kita suka misalnya. Padahal kita belum tentu cocok dengan dia, dan itu bukan cinta. Saudara, bagaimana kita bisa tahu seseorang cocok atau tidak dengan kita? Tidak ada cara lain. Cuma waktu yang bisa menentukan. Biasanya kita harus melewati waktu yang lumayan panjang, berbulan-bulan, sampai kita tidak lagi hanya melihat penampilannya, gaya bicaranya, minatnya, lucunya, dan seterusnya. Tetapi kita mulai melihat karakternya, sesuatu yang tidak langsung kelihatan dan tersembunyi, dirinya secara utuh. Setelah melewati waktu, misalkan 5 bulan, 6 bulan, dan suka itu tetap ada, malah makin menguat. Meskipun kita tahu ada hal-hal yang kita tidak suka dalam dirinya, tapi kita bisa berkata kita menerimanya, maka saat itulah baru kita bisa dengan aman berkata, ini lebih dari sekedar rasa suka, karena blueprint. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kita perlu, untuk masuk ke dalam masa pacaran, ada 3 pertanyaan yang perlu ditanyakan terlebih dahulu oleh setiap orang. Yang pertama, saudara, syarat mutlak. Apakah dia memenuhi syarat mutlak untuk menjadi pasangan hidup saya? Karena pacaran, saudara, adalah
penjajakan menuju pernikahan, maka kalau tidak memenuhi syarat ini lebih baik jangan. Nah, saudara tahu apa syarat mutlak memilih pasangan hidup di dalam Alkitab? Sederhana, manusia, lawan jenis, seiman. 3, saudara ya. Saudara pasti cepat hafal. Saudara, ini syarat mutlak. Saudara jangan cari yang bukan manusia. Jangan cari yang sejenis. Dan jangan cari yang tidak seiman. Saudara, saya yakin kita semua tahu ini. Tapi sama seperti jangan berdosa, semua juga tahu. Tapi entah berapa sering saya bertemu orang bertanya lagi. Apa betul tidak boleh dengan yang tidak seiman? Apa betul tidak bisa bahagia? Apa betul dia tidak mungkin nanti satu kali berubah dan seterusnya? Jangan. Yang kedua, saudara. Apakah benar mau memasuki masa pacaran? Saudara perlu bertanya itu kepada diri sendiri. Ini bukan komitmen untuk menikah. Bukan komitmen untuk menyerahkan diri. Tapi ini komitmen untuk mengkhususkan waktu lebih dengan dia. Komitmen untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dengan dia. Dengan tujuan menjajaki menuju pernikahan. Tetapi ini pasti akan mengambil emosi dan pikiran kita. Maka, maukah kita memulai ini? Yang ketiga, apakah ada perasaan suka dan kemungkinan kecocokan? Apakah betul saya ada ketertarikan, perasaan suka, dan kita melihat memang ada kemungkinan untuk kecocokan? Kita tidak bisa jawab sepenuhnya tentu, karena justru penjajakannya nanti di masa pacaran. Tapi paling tidak ada sejumlah tertentu ketertarikan, perasaan suka, dan kemungkinan untuk kecocokan itu. Kalau dari awal, saudara, semua itu tidak ada, lebih baik jangan. Saudara, kadang-kadang kita terdorong untuk pacaran dengan berbagai motivasi yang salah. Mungkin kita kesepian, ya udahlah daripada kesepian sama dia aja begitu. Atau mungkin sebetulnya kita belum yakin, tapi takut dia keburu diambil orang lain, takut keburu dia dideketin oleh orang lain, maka cepat-cepat kita langsung maju duluan. Atau mungkin saudara kita mulai khawatir karena teman-teman kita pacaran, udah gonta-ganti pacar, semester 2 pacaran, semester 2 mungkin belum boleh kali di STT. Lalu kemudian terus begitu, kita sendiri belum pernah pacaran begitu. Nah, saudara di mahasiswa teologi, mungkin khususnya yang wanita begitu ya. Jadi mungkin ada pikiran kalau sampai tahun keempat saya belum dapat pacar itu gawat begitu. Karena nanti di ladang pelayanan mungkin banyak jemaat tidak berani mendekati. Saudara, itu menjadi sebuah yang konsep yang dari dulu saya rasa sering kali orang ngomong begitu ya. Padahal rasanya nggak begitu juga begitu. Tapi kita berpikir begitu, atau bagaimana kalau nanti saya dengan yang bukan hamba Tuhan dan pelayanan saya terganggu, maka saya harus pacaran di tahun keempat, mulai tahun ketiga kita sudah mulai gelisah begitu. Tetapi saudara, menikah dan pacaran terlalu serius untuk dijalani dengan motif seperti demikian. Walaupun saudara pacaran memang tidak ada komitmen seperti pernikahan, tetapi bukan berarti boleh dimulai dengan sembarangan. Karena bagaimanapun melibatkan emosi, waktu, tenaga dari dua pihak yang sangat sayang untuk disia-siakan. Maka untuk mulai berpacaran harus ada tingkat kepastian tertentu. Apakah mau memulai? Apakah ada perasaan suka dan kemungkinan kecocokan? Dan sehingga benar bisa nanti mungkin untuk dilanjutkan ke pernikahan. Saudara pikirkan dan doakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, saya pernah menulis sebuah artikel, saudara, tentang langkah-langkah memulai masa pacaran. Saudara, saya share sedikit di sini. Saudara, yang pertama, pria harus menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu harus dimulai dari pria. Saya tahu, saudara, sekarang banyak wanita juga mengambil inisiatif memulai pacaran, menyatakan begitu. Tidak dosa, tapi it will not work, saudara. It will not work, karena secara natural, Tuhan memang menciptakan pria dengan perasaan tanggung jawab untuk memimpin, menyediakan, melindungi, dan untuk relasi yang sehat itu harus dimulai dari awal sekali. Biar pria yang mulai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah saya mau memulai? Apakah saya betul ada perasaan suka, kemungkinan kecocokan, dan seterusnya. Biar pria bergumul dulu. Dan kemudian kalau si pria itu menjawab, ya betul, saya yakin begitu ya. Walaupun yakin tentu dalam batas tertentu, kan belum pacaran begitu ya. Yakin dalam batas tertentu. Lalu barulah kemudian dia menyatakan secara eksplisit kepada yang wanita. Karena suara ini penting, hanya setelah dia yakin, baru dia menyatakan kepada si wanita. Lalu kemudian yang ketiga, gantian si wanita itu yang bertanya, menjawab pertanyaan itu. Apakah saya mau memulai? Apakah memang saya ada perasaan suka dan kemungkinan kecocokan dan seterusnya. Baru kemudian dia mendoakan, memikirkan, dan gantian giliran wanita yang menjawab.
Saudara, ini langkah simpel sekali, logis, saya tahu semua pakai pikir, kita juga tahu. Masalahnya, saudara, banyak sekali kesalahan terjadi di sini. Yang pertama, terlalu cepat memasuki masa pacaran. Tanpa memikirkan dengan serius, hanya berdasarkan perasaan suka yang mungkin sesaat, lalu berani masuk ke masa pacaran. Saudara, kita perlu sadar bahwa emosi kita itu selalu melambung jauh lebih tinggi daripada akal sehat. Itu sebabnya kita perlu waktu sebetulnya untuk membuat emosi turun, stabil dulu, baru kemudian bisa berpikir jernih apakah memang saya tertarik, suka, dan melihat ada kemungkinan kecocokan, dan seterusnya. Saudara, banyak orang nekat mengambil keputusan mau pacaran waktu lagi melayang-layang, saudara. Dan kemudian tunggu 3 bulan layangannya turun, lalu dia bilang, sorry ilfeel, begitu, hilang feeling. Saudara, kadang-kadang yang wanita juga melakukan kesalahan dengan terlalu mendesak. Dia rasa suka. Dan kelihatannya si cowok juga suka begitu kepada dia. Maka dia dorong lewat berbagai cara supaya yang cowok itu cepat menyatakan kepada dia. Dan cowok dipepet biasanya gengsi, saudara. Lalu akhirnya, apalagi kalau dia juga suka begitu, maka dia ngomong aja begitu. Padahal hanya suka sesaat dan dalam waktu singkat berantakan. Saya beberapa kali bertemu dengan orang yang seperti ini. Saudara, maka perlu berikan waktu, paling tidak beberapa bulan untuk berteman saja. Tanpa romantisme at all. Berikan waktu berteman beberapa waktu tanpa romantisme at all. Artinya saudara tidak pergi berduaan, saudara lagi sedang bergumul, si pria bergumul, apakah betul dia mau? Tidak perlu pergi berduaan, tidak ada romantisme, kata-kata mesra. Dia lagi bergumul tapi ngomong sudah pakai sayang dan segala macam. Buat apa? Dan kemudian tidak perlu WA terus, WhatsApp terus, saudara ya. 10 menit nggak dibalas sudah panik, begitu. Apalagi kemudian sudah mulai ada kontak fisik, pegang tangan, dan seterusnya. Maka emosi sudah kemana-mana, dan akal sehat akan ketinggalan. Jawab dulu pertanyaan itu. Ini kesalahan pertama, saudara ya. Terlalu cepat. Kesalahan kedua, saudara, sebaliknya, terlalu lama mengambil keputusan. Padahal ini bukan kepastian untuk menikah, tapi untuk memasuki masa penjajakan menuju pernikahan. Jadi tidak bisa harus pasti dan yakin akan menikah dengan dia, baru saya mau pacaran dengan dia. Tidak mungkin, saudara, seperti itu. Keyakinan itu baru didapat nanti di dalam masa pacaran. Dan saudara bayangkan kacaunya, ketika seorang pria merasa suka, sadar tidak sadar dia akan cukup sering kontak, memberi perhatian dan sebagainya. Kalau si wanita tidak suka dengan dia, gampang, si wanita pasti menjauh. Tapi kalau si wanita juga suka dengan dia, maka dia akan kasihan sekali karena perasaannya terus diaduk-aduk, rasa diperhatikan, rasa diperlakukan istimewa, tetapi si pria tidak pernah mengucapkan sesuatu. Di satu sisi dia merasa pria mendekati dia, membuat dia berharap. Di sisi lain si pria tidak maju-maju, jadi seperti digantung, friend zone, saudara. Apalagi kalau kemudian setelah sekian lama seperti itu, akhirnya si pria memutuskan, saya tidak mau memasuki masa pacaran. Maka setelah sekian lama si wanita itu merasa diperhatikan, didekati, tiba-tiba si pria itu menjauh. Ghosting, menghilang. Soal itu sangat menyakitkan sekali. Sebaliknya, setelah yang pria menyatakan, jangan yang wanita kemudian giliran friendzoning dia. Nanti ya aku jawab kamu, berikan aku waktu 2 tahun. Sudah kelamaan. Begitu kelamaan sekali. Memang pasti perlu waktu untuk berpikir dan berdoa, tapi jangan terlalu lama. Maka di satu sisi kita perlu ingat, pacaran bukan tanpa tujuan. Pacaran bukan karena iseng, mengusir kesepian, mengisi waktu, atau bersenang-senang. Tetapi masa pacaran punya tujuan spesifik, yaitu menuju ke pernikahan. Dan untuk mengetahui apakah saya dan dia bisa hidup bersama kelak. Memastikan apakah nanti saya dan dia bisa hidup harmonis selama mungkin puluhan tahun ke depan. Apakah nantinya akhirnya pacaran itu sampai ke pernikahan atau tidak, itu hal lain lagi. Karena bisa jadi dalam masa pacaran kita menyadari bahwa dia tidak cocok untuk kita dan kita tidak cocok untuk dia. Tetapi di sisi lain, saudara, satu sisi pacaran memang bukan tanpa tujuan dan harus benar-benar serius, tapi di sisi lain pacaran bukan pernikahan. Saudara belum berkomitmen untuk bersama dengan dia seumur hidup. Maka jangan terlalu lama memutuskan. Yang ketiga, saudara, kesalahan ketiga. Saya sebut sok rohani, begitu ya, sok rohani. Artinya begini. Si pria yang emosinya lagi melambung itu, wah lagi suka banget, padahal baru sebentar, sudah kepengen sekali menyatakan, begitu.
tapi sebetulnya belum yakin. Maka kemudian dia akan bilang dengan kalimat begini, saya lagi mendoakan kamu. Nah, saudara, ini kalimat saya sebut sorohan nih, saudara ya. Saya lagi mendoakan kamu, begitu ya. Kemudian ditambah kalimat begini, maukah ikut mendoakan bersama saya? Begitu. Nah, saudara, saya tidak setuju dengan cara seperti ini. Kenapa? Bagi wanita, saudara, yang cenderung lebih emosional, itu tidak ada bedanya dengan menyatakan kepada dia, saya lagi mendoakan kamu. Bagi dia itu tidak ada bedanya dengan menyatakan bahwa kamu suka kepada dia. Tetapi sebetulnya padahal dia belum yakin. Maka saudara, si wanita ini akan sangat berharap dan akhirnya akan sangat sakit hati ketika akhirnya hasil doa si pria adalah tidak. Sementara hasil doa dia adalah iya. Saudara, maka kembali kepada langkah ini, pria harus memulai dulu berdoa, berpikir dulu dengan jernih. Setelah ada keputusan, dia yakin, baru dia kemudian menyatakan kepada wanita itu, mengajak masuk ke dalam masa pacaran, baru kemudian gantian si wanita yang berpikir dan berdoa. Oke, yang berikut. Saudara, ada beberapa pertimbangan untuk menjalin relasi serius. Apa yang harus menjadi pertimbangan untuk kita berani menjalin relasi yang serius, bahkan kemudian masuk ke dalam pernikahan nantinya? Saudara, beberapa pertanyaan yang akan saya sebutkan ini adalah sebetulnya pertanyaan yang baru bisa dijawab di dalam masa pacaran. Dijawab dengan lengkap. Tetapi saudara, sebelum pacaran, pertanyaan-pertanyaan ini boleh menjadi pertimbangan, karena mungkin sampai batas tertentu, saudara sudah bisa menjawabnya. Dan itu menjadi pertimbangan apakah saudara mau masuk ke dalam masa pacaran. Yang pertama, saudara, apakah dia sungguh mencintai Tuhan? Saudara, pada waktu masuk pacaran, kita melihat dia orang yang percaya kepada Tuhan, harus seiman. Tapi setelah kita semakin mengenal dia, kita perlu bertanya apakah dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa seluruh hidup kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Dan pernikahan adalah salah satu bagian yang bisa dikatakan terbesar dalam hidup seseorang. Karena pasangan kita akan hidup bersama dengan kita, saling mengikatkan diri dengan kita, dan itu mungkin berlangsung 50 tahun mungkin. Jauh lebih lama daripada masa hidup kita single. Maka betapa saudara kita mesti berpikir apakah Tuhan akan dipermuliakan lewat pernikahan saya. Coba lihat saudara, apakah dia bukan hanya percaya, tetapi Tuhan menempati porsi yang besar di dalam hidupnya. Berapa hormatnya dia kepada Tuhan. Berapa pedulinya dia kepada Tuhan. Berapa berminatnya dia kepada hal-hal yang rohani. Berapa relanya dia berkorban bagi Tuhan dan pekerjaannya. Apakah di dalam dia mempertimbangkan sesuatu, di dalam tindakannya, dia memikirkan kehendak Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara mencari pasangan hidup di sekolah teologi atau di ladang pelayanan, mungkin agak lebih sukar melihat ini, karena pembicaraan semua soal pelayanan. Kesannya begitu. Tetapi sebetulnya kita tetap saudara bisa melihat hatinya. Apakah dia terbuka kepada pimpinan Tuhan? Apakah dia murah hati kepada orang yang berkekurangan? Apakah dia menyadari kalau ada yang salah dan Tuhan menegur dia dan dia mau berubah? Dia ingin hidup kudus dan benar. Bukan berarti dia tidak bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia ingin untuk hidup kudus. Nah, saudara, ini adalah ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan dan kriteria ini yang mesti kita cari. Bayangkan saudara, kalau kita mau hidup untuk Tuhan, pasangan kita tidak. Masalah besar. Kita ingin bertumbuh, dia tidak. Kita ingin melayani, dia tidak. Waktu ada masalah, kita mau berdoa bersama-sama, dia tidak. Saudara, ketika kita hidup seperti itu, saudara, jelas hidup kita akan sangat berantakan sekali. Kita ingin memberikan persembahan lebih banyak, hidup irit, memberikan persembahan lebih banyak. Dia justru ingin hidup lebih boros. Lalu kemudian memberikan persembahan cukup sedikit. Saudara, bagaimana hidup seperti itu bisa berjalan bersama-sama kepada Tuhan? Saudara, jangan berpikir begini ya, nggak apa-apalah dia kurang cinta Tuhan, sekarang nanti saya bimbing. Masalahnya, saudara, kita menikah bukan untuk membimbing, melainkan untuk saling mengisi. Berjalan bersama. Walaupun oke, kalau saudara merasa saya mau membimbing dia di masa pacaran, tapi ketika masuk ke dalam pernikahan, itu nekat, saudara. Dan pertanyaannya adalah apakah kita siap? Kalau di dalam masa pacaran kita berpikir membimbing dia, kemudian setelah sekian waktu dia tidak berubah, apakah kita siap untuk kemudian putus dengan dia?
Ini yang pertama. Yang kedua, apakah saya sungguh-sungguh mencintai dia dan dia juga mencintai saya? Nah, saudara, jangan bersama dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mencintai kita. Kita harus membedakan, saudara, ya, ucapan dengan perbuatan. Saudara, orang itu bisa bilang, I love you, satu hari 97 kali begitu. Tidak ada gunanya, saudara, karena yang kita lihat adalah perbuatannya. Apakah dia rela mengorbankan dirinya, misalnya? Rela mendengarkan keluh kesah kita. Rela mengorbankan kepentingan dirinya, dan lain-lain. Ada orang yang memang cenderung mementingkan diri sendiri. Saudara bisa perhatikan ciri-cirinya. Misalnya, saudara, ya, waktu pacaran. Biasanya waktu pacaran itu semangat jemput, saudara. Tapi dari awal dia tidak mau berkorban. Dia sama sekali tidak mau repot. Walaupun sebaliknya, kita juga jangan menjadi pasangan yang menuntut kemana-mana, minta dilayani, dijemput, dan seterusnya. Tapi kita perlu melihat polanya, apakah dia peduli kepada kita. Atau ketika ada perbedaan pendapat, dia selalu mencoba memaksakan pikirannya. Ketika kita tidak sependapat dengan dia cenderung diam. Karena dia merasa kita harus pokoknya menemukan jalan untuk sama dengan dia. Karena dia tidak pernah merasa dirinya salah. Nah, saudara, orang seperti ini sukar sekali menjalin keintiman, sebab keintiman dibangun di atas penyerahan dan pengorbanan diri. Dan orang ini tidak berserah dan tidak berkorban. Dia menuntut kita yang terus berserah dan berkorban bagi dia. Saudara, kita bisa ukur ini juga lewat proses waktu. Setelah sekian lama, apakah makin kuat cintanya atau makin luntur? Saudara, dan rumus ini berlaku dua arah. Bukan saja kita ingin lihat pasangan kita seperti itu, tapi kita juga mesti seperti itu. Maka demikian pula kita bisa tanya, apakah kita sungguh mencintai dia? Apakah dia dapat menyentuh perasaan saya? Apakah saya bisa berkomunikasi dengan dia tanpa frustasi? Apakah dia berharga bagi saya? Dan seterusnya. Yang ketiga, apakah dia bisa saya hormati? Dan dia menghormati saya? Apakah dia orang yang bisa saya kagumi? Dan kekaguman ini bukan soal keindahan fisik, tetapi kekaguman ini adalah karena memang ada kualitas di dalam dirinya yang membuat kita salut. Makin kenal, makin mengagumkan kita. Kok dia sabar, kok dia baik, dan seterusnya. Dan kekaguman itu yang akan berkembang menjadi rasa hormat kepada dia. Sebaliknya, saudara, kita juga bisa lihat apakah dia menghormati kita. Apakah dia menghargai saya, atau dia hanya memanfaatkan dan memakai saya. Apakah dia mempertanyakan pertimbangan saya waktu saya mengemukakan pendapat, atau dia terus mempertanyakan, meragukan pertimbangan saya, merendahkan saya, selalu dia yang benar dan saya selalu salah. Bisakah dia terima keluarga saya, masa lalu saya, masa depan saya ingin jadi apa, dan seterusnya. Apakah dia mengagumi saya atau merendahkan saya? Yang keempat, apakah dia orang yang bisa saya percaya dan dia juga percaya kepada saya? Saudara, artinya begini, kita merasa aman dengan dia. Kita tidak usah curiga, selalu berpikir ada maksud apa sebetulnya, apa yang sedang dia sembunyikan. Kalau seperti itu, saudara, lebih baik jangan dengan dia. Jangan menikah dengan orang yang tidak kita percaya. Saudara, beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan orang yang ingin bercerai. Lalu di dalam pembicaraan, saudara, salah satu yang saya tanya adalah mengenai keuangan. Apakah dia tahu kamu punya uang berapa? Jawabannya adalah tidak. Lalu saya tanya, apakah kamu tahu dia punya uang berapa? Jawabannya juga tidak. Dan saya jadi bertanya, bagaimana suami dan istri tidak tahu keuangan masing-masing? Karena pernikahan adalah dua orang menjadi satu, termasuk uang. Bukan lagi rekening dia, bukan lagi rekening saya, punya dia, punya saya, tapi bersama. Bagaimana mungkin? Soalnya jawaban dia mengejutkan. Dia bilang begini, saya tidak percaya Pak soalnya sama dia dalam hal keuangan. Maka saya nggak pernah kasih tahu ke dia. Dan saya kemudian jadi tambah tidak habis pikir. Kalau kamu tidak bisa percaya dengan dia dalam hal uang, lalu bagaimana mungkin kamu berani mempercayakan hidupmu kepada dia? Bagaimana mungkin, saudara? Tapi itu terjadi. Dan ini bukan hanya soal uang. Seiring berjalannya waktu, kita harus makin bisa lihat apakah dia adalah orang yang omongannya konsisten. Apakah yang dia katakan adalah benar. Kalau kita lihat, dia sering berbohong, bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada orang lain. Jangan anggap sepele, karena kemungkinan besar dia akan terus begitu. Saudara, bohong adalah jalan pintas. Sebab kebohongan merupakan cara untuk menghindar dari kesulitan. Maka setiap kali ada masalah, orang ini akan cenderung lari, menyalahkan orang lain,
Kalau di pacaran dia berbuat salah, maka dia akan berbohong menutupi apa yang dia lakukan. Kalau dia marah, lepas kendali, maka dia akan mengatakan kita yang membuat dia lepas kendali. Nah, lama-kelamaan saudara berhadapan dengan orang seperti ini, apapun yang dia ngomong, kita akan semakin ragu benar apa enggak. Sebaliknya saudara, kita juga perlu lihat apakah dia percaya kepada kita. Kalau kita memang tukang bohong, ya wajar dia nggak percaya. Tapi kalau kita orang yang jujur dan dia tetap tidak percaya, berarti ada masalah. Misalnya waktu kita tidak bersama dengan dia gampang sekali cemburu, tidak percaya. Waktu kita dekat-dekat dengan lawan jenis, dia langsung cemburu. Saudara, tentu cemburu adalah wajar kalau kita memang orang yang biasa terlalu akrab di dalam pergaulan dengan lawan jenis, kita perlu berubah. Kita perlu menjaga perasaan dia. Tapi kalau kita sudah tunjukkan bahwa kita setia, dia tetap seperti itu, maka problem bukan di kita, tetapi di dia. Dan itu berbahaya. Yang kelima, saudara, apakah dia punya kesungguhan hidup? Bagaimana sikap dia menghadapi hidup? Apakah dia sungguh bertanggung jawab ketika mendapat tugas, mendapat kepercayaan? Atau dia orang yang menggampangkan, orang yang lebih senang main-main, daripada serius dengan pekerjaannya. Apakah dia serius dengan hidup? Karena hidup saudara menuntut tanggung jawab, kesungguhan. Dan itu sangat penting. Apakah dia punya ketahanan dalam keadaan yang susah, atau dia orang yang langsung lari menutupi diri dari masalah? Apakah dia orang yang siap berubah, menyesuaikan diri dengan kondisi hidup? Dia bukan orang yang selalu berkata begini, saya memang begini, terserah mau terima atau enggak. Dia bukan orang yang begitu. Nah, orang yang sulit menyesuaikan diri, saudara, bukan kandidat pasangan yang baik. Karena hidup menikah penuh dengan penyesuaian diri. Keadaan akan berubah, kondisi akan banyak berubah. Saudara, ini kualitas yang mesti dicari, dan ini tidak bisa dilihat dari satu peristiwa saja, tapi kita mesti amati dari pola. Yang terakhir, adakah kebiasaan atau pola karakter yang berbahaya? Saya sebut berbahaya, bukan sekedar tidak baik. Bagaimana waktu dia menghadapi masalah? Apa yang dia lakukan kalau stres? Kalau orang melukai dia, apa yang dia lakukan? Saudara, misalnya kita perlu berhati-hati kalau dia adalah orang dengan emosi yang labil. Kita mungkin sebut moody, tapi ini lebih dari moody, saudara, super duper moody begitu. Jadi emosinya tidak bisa ditebak dan berlarut-larut. Misalnya kita janji jemput dia, kemudian terlambat. Kita terlambat sebentar, tapi dia marah luar biasa sampai berjam-jam. Semalam itu kita ngapain pun dia terus marah, besok paginya masih marah, begitu ya. Ada sesuatu, saudara ya. Atau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kemudian dia sedih atau murung, tapi sedihnya, murungnya itu banget, dan sampai berlarut-larut, dia tidak mampu menguasai emosi. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, sangat sulit. Akhirnya reaksi dari orang sekelilingnya berusaha jaga jarak, jaga perasaan dia, jangan sampai ada masalah, sementara dia semakin menjadi-jadi. Dan kita akhirnya serba salah dan frustasi. Atau kita bisa bertanya juga, apakah ada pola kecanduan yang berbahaya? Kecanduan main game, judi, pemabuk, pemarah, kasar, apalagi suka main tangan memukul. Saudara, biasanya orang yang suka memukul ini akan memberikan alasan kenapa dia memukul. Kamu yang bikin saya marah. Kamu yang keterlaluan, jadi perlu dipukul. Nah, seringkali saudara juga orang yang memukul ini setelah memukul menyesal. Maka setelah memukul mereka akan minta maaf. Lalu pasangannya kemudian melihat ketulusannya menyesal, hatinya pun luluh, lalu kemudian berkata, bukankah Tuhan meminta kita untuk mengampuni? Mungkin dia lagi lemah, emosinya sedang naik, lalu diampuni. Saudara, saya perlu ngomong ini karena saya menemukan beberapa kasus seperti ini. Dan biasanya saudara yang dipukuli selalu tidak berani ambil keputusan untuk putus dengan dia. Saudara, memang di dalam relasi kita harus pemaaf. Tapi satu kali memukul, saudara, itu sudah terlalu banyak. Kita tidak perlu berkata, kamu pukuli 7 kali, 70 kali dulu, baru saya kemudian putuskan. Salah, saudara ya. Itu bukan soal memaafkan, tetapi apakah kita bijak menikah dengan orang yang memukul. Atau kalau wanita, saudara ya, misalnya pola karakternya itu, dia manja. Gitu. Nah, pria yang ada sindrom kebapaan biasanya suka wanita yang manja. Dengar di telepon suaranya manja, seneng. Ketemu dia manja, seneng, begitu ya. Tapi apa betul dia cukup tough? Kebiasaan hidupnya bisa saya terima. Karena setelah menikah, kalau dia bisanya cuma manja terus, percayalah, saudara akan capek sekali.
pengen cekek kali mungkin begitu ya, saking capeknya begitu. Karena memang hanya itu yang dia bisa begitu. Saudara, maka satu prinsip yang sangat penting, jangan pernah menjalin relasi khusus dengan seseorang dengan alasan menolong mereka. Saudara, kita tidak wajib menolong orang dengan menjadi pacarnya, apalagi menjadi suami atau istrinya. Kita boleh berkorban waktu, tenaga, uang, apa saja untuk menolong orang, tapi jangan korbankan hidup kita sendiri di dalam hal yang seperti ini. Dan faktor yang sangat penting saudara untuk melihat kecocokan adalah waktu. Dan bukan sekedar waktu, melainkan juga pola berpacaran yang baik. Saudara, karena ada orang yang pacaran lama sekali, waktunya panjang. Begitu menikah tidak lama ingin cerai. Apa yang terjadi? Masalahnya adalah waktu pacaran tidak diisi dengan baik. Mungkin terlalu banyak romantisme, physical touch, tidak diisi dengan komunikasi yang baik. Atau komunikasi terlalu dangkal, selalu hanya yang biasa dan tidak membicarakan nilai, kerinduan, iman, perasaan. Saudara, sekali lagi karena hidup kita harus untuk memuliakan Tuhan, maka pilihlah pasangan terbaik untuk bersama saling mendorong kita memuliakan Tuhan. Dua hal terakhir saudara ya, di dalam sesi ini yang ingin saya tegaskan. Saudara ingat, menikah atau tidak menikah tidak menentukan hidup kita. Tidak menentukan kebahagiaan kita, tidak menentukan keutuhan kita di dalam kita memuliakan Tuhan. Saudara, ada dua jalan hidup yang di dalam kekristenan, kalau saya boleh sebut jalan hidup, sama tingginya, sama baiknya begitu. Pertama adalah pernikahan yang setia. Kita menjaga kekudusan pernikahan, hanya satu pasangan setia sampai mati. Kedua adalah hidup single, selibat, tidak menikah, tidak melakukan tindakan seksual. Saudara, sekarang dunia sangat menekankan hidup menikah. Seolah-olah kalau mau bahagia, maka harus menikah. Kalau tidak menikah, maka hidup pasti tidak bahagia, tidak lengkap. Saudara, di abad awal pun, dulu konsepnya seperti itu. Bagi mereka dulu tidak terpikir, saudara, bahwa seorang itu tidak menikah, semua harus menikah begitu. Tapi jangan lupa, Yesus tidak menikah. Paulus juga tidak menikah. Saudara, apakah kita berani bilang mereka tidak bahagia atau mereka tidak sempurna hidupnya? Paulus malah minta jemaat pertimbangkan baik-baik. Kalau bisa, jangan menikah. Tujuannya hanya satu, supaya lebih konsentrasi mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, kita sering bicara soal karunia sebagai sesuatu yang kita bisa. Kita bisa nyanyi, itu karunia kita bilang. Kita bisa main musik, itu karunia. Tapi Alkitab sebetulnya bicara karunia jauh lebih luas dari itu. Alkitab bicara karunia adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan, yang bisa kita pakai untuk kepentingan tubuh Kristus. Maka Alkitab juga bicara ada karunia menderita bagi Kristus. Alkitab bicara ada karunia untuk memberi. Dan di 1 Korintus ada karunia untuk hidup single. Bagi Paulus, dia adalah orang yang diberikan karunia itu. Dan dia merasa bahwa karunia dia untuk hidup single itu sangat indah. Itu sebabnya dalam surat 1 Korintus dia berkata, aku berharap kalau saja semua orang seperti aku. Tapi cepat-cepat kemudian dia tambahkan bahwa dia sadar tiap orang punya karunia berbeda. Tidak semua diberikan karunia seperti dia. Bagi mereka yang tidak menikah, saya mengerti seringkali kesulitannya adalah perasaan kesepian. Dan kita berpikir bahwa kalau saja saya menikah, pasti hidup saya lebih baik. Dan kadang, saudara, kita tidak masalah dengan hidup single, tapi tiap kali ketemu keluarga, khususnya acara kondangan keluarga, pasti ada yang nanya, kapan nih punya pacar, kapan married? Ya, kita pengen banget pasang tapang jutek begitu ya. Pesan Paulus, saudara, adalah engkau tidak menikah, nikmati hidupmu. Kalau engkau punya karunia hidup single, jangan menikah, itu lebih baik. Kalau tidak punya karunia itu, menikahlah. Itu juga baik. Sebagian mungkin akan berkata begini, saya tidak punya karunia hidup single, saya mau menikah, tapi nggak ketemu pasangan. Kalau engkau tidak punya kesempatan untuk menikah, kalau sampai akhir engkau tetap tidak ketemu pasangan, itu menunjukkan bahwa dari awal, Tuhan memberi engkau karunia untuk tidak menikah. Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita di dalam keadaan yang tidak mampu untuk kita tanggung. Maka nikmati hidup, lakukan lebih banyak hal daripada orang yang menikah bisa lakukan. Menikah atau tidak menikah, saudara, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Itu tidak menentukan apa-apa. Yang terakhir, ini kalimat dari John Piper.
Your ministry is more important than life. Hidup kita adalah dipakai menggenapi misi, tujuan, dan pekerjaan Allah di dunia. Dan Paulus mengatakan kalau dia hidup, itu berarti bekerja memberi buah. Itu lebih penting bahkan daripada tetap hidup. Saudara, maka Paulus bisa berkata di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Dengan kata lain, saudara, kita tidak perlu khawatir akan hidup kita, karena kalau Tuhan masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan, kita tidak akan mati. Itu sebabnya, saudara, ministry is more important than life. Maka bagaimana mungkin, saudara, kita mencari pasangan hidup tanpa kita mempertimbangkan, memperhitungkan misi, tujuan, pekerjaan yang Allah mau kita lakukan. Kalau pacaran atau pernikahan kita akan menghalangi kita untuk mengerjakan misi, tujuan, pekerjaan yang harusnya kita lakukan, maka untuk apa kita menikah? Saudara, kalau Allah adalah segala-galanya, itu berarti, saudara, hidup kita dalam dunia hanya memerlukan Allah. Betul, saudara, bahwa di dalam hidup kita Allah kemudian memberikan berbagai orang untuk menolong kita. Di dalam perjalanan hidup kita mengikut Allah itu. Ada orang tua, ada keluarga, ada teman, ada juga pasangan hidup bagi yang menikah. Ada berbagai orang Tuhan berikan bagi kita di dalam perjalanan itu. Tetapi ketika satu persatu orang-orang itu hilang, hidup kita tetap dari awal sampai akhir hanya memerlukan Allah. Sekalipun satu persatu orang itu tidak ada. Maka saudara pikir baik-baik sebelum menikah, bahkan sebelum pacaran. Sekali lagi, Allah menyatakan His will of direction itu dengan jalan hikmat. Pikir baik-baik apakah dengan adanya Dia di dalam hidup saya, semakin menguatkan saya berjalan di dalam perjalanan ini. Mengerjakan misi, tujuan, pekerjaan Allah, memuliakan Allah. Atau tidak. Saudara, pelajari Alkitab. Alkitab tidak memberitahu kita harus menikah dengan siapa. Tapi Alkitab memberitahu kita makna pernikahan. Bahwa kita harus mencari pasangan yang seimbang, yang bisa berjalan ke arah yang sama. Yang kedua, terima nasihat yang wise, godly dari keluarga, dari teman. Apakah mereka pikir baik untuk menikah dengan orang itu. Dan yang ketiga, berdoa. Bukan supaya hubungan kita berhasil, supaya lancar, supaya dia mau dengan kita. Bukan itu. Tapi berdoa Tuhan murnikan hati. Bahwa kita mau menikah bukan karena nafsu, bukan karena uang, bukan karena takut sendirian, tapi karena sungguh ingin memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Dan pernikahan akan menolong kita untuk itu. Berdoa supaya Tuhan tolong kita bisa melihat dengan jelas Dia siapa. Dan supaya Dia juga bisa melihat dengan jelas kita siapa. Sehingga kita tahu kita masuk ke dalam sesuatu yang memang Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki. Oke, saudara, sekian yang saya sampaikan di dalam sesi yang pertama ini. Saya kembalikan ke Pak Johan. Ini ada satu pertanyaan untuk Pak Jeffrey. Jikalau memang pasangan kita ada yang bermasalah dalam hal karakter, dalam konteks sedang mencari pasangan, begitu ya, jadi belum berpacaran ini ya, kita melihat ada beberapa masalah karakter, apakah memang akhirnya tidak perlu dilanjutkan, atau boleh ada opsi konseling bersama, dengan contohnya dengan konselor, begitu. Silakan Pak Jeffrey. Oke, di satu sisi begitu ya, ini tidak ada jawaban pasti karena memang masalah dalam karakter itu range-nya bisa luas sekali begitu ya, jadi sulit untuk memberi jawaban yang pasti. Di satu sisi tentu boleh kalau ke konselor bersama dan segala macam, tetapi di dalam konteks yang ditanyakan, saya pikir agak sedikit anehnya begini, ini belum masuk ke dalam masa pacaran, jadi belum bahkan ada kepastian apakah dia suka, misalnya begitu. Lalu kemudian kita pergi konseling bersama-sama. Jadi agak aneh saudara ya. Jadi ini konteksnya apa sebetulnya begitu kan? Sementara masa pacaran pun belum masuk. Maka kalau dari awal sebelum masa pacaran kita melihat hal-hal yang bermasalah di dalam karakter, lebih baik kita memang bersahabat dan menolong dia dulu, lalu sambil melihat itu. Karena lagi-lagi pertanyaannya adalah apakah kita kemudian melihat kemungkinan kecocokan dengan dia. Ada hal-hal yang memang kita yakin bisa gitu untuk kemudian dikerjakan bersama dengan dia. Baru kemudian kita mau masuk ke dalam masa pacaran, menjalin komunikasi yang lebih khusus dan intens. Maka lebih baik kita bisa menolong dia di dalam konteks persahabatan.
kenapa kita harus masuk dalam masa pacaran kemudian baru mengerjakan itu begitu ya. Jadi kita bisa menolong dia di dalam persahabatan seperti biasa tanpa romantisme at all begitu. Lalu kemudian sambil melihat apakah memang bisa begitu dengan dia. Kita bisa lakukan begitu. Tetapi konteksnya adalah persahabatan begitu ya. Jadi lucu kalau nanti kita belum pacaran sama dia tapi kita ajak dia konselingnya bersama-sama gitu. Jadi lucu sekali Saudara ya. Jadi tidak jelas begitu statusnya. Ya, thank you, Pak. Oke. Sebelum nanti saya mempersilahkan teman-teman yang sudah resen, ini ada satu pertanyaan yang terkait dengan itu, jadi biar sekalian aja. Ini ada pertanyaan, kalau tadi apakah dalam masa pergumulan konseling sama-sama, dan jawaban Pak Jeffrey ya aneh saja, lucu, di mana itu tidak terlalu tepat dalam hal itu. Ini ada pertanyaan yang lain lagi berkaitan itu. Bagaimana kalau di dalam masa-masa bergumul bersama, ini diajak baca Alkitab bersama, atau berdoa bersama, PA bersama, begitu. Ini dalam konteks belum masuk pacaran, sedang ayo kita bergumul bersama. Bagaimana Pak Jeffrey? Ini kelihatannya rohani nih. Iya, Saudara tidak ada yang salah dengan PA bersama, berdoa bersama, that's a good thing gitu ya. Tetapi Saudara lagi-lagi begini, ketika kita ingin memasuki sebuah relasi pacaran, tadi saya menyebutkan langkah-langkah memulai pacaran itu, yang pria bergumul, dia yakin, dia ngomong, mengajak, lalu yang wanita bergumul untuk kemudian menjawab begitu. Baru kemudian memulai masa pacaran. Kenapa seperti itu? Karena kalau dari awal Saudara kemudian bilang, saya lagi doain, yuk kita PA bareng, kita berdoa bersama bareng. Di dalam interaksi itu bisa terjadi kemudian Saudara begini, bagi yang wanita, kalau yang wanita bilang, oke, saya mau berdoa dan bergumul bersama kamu, begitu ya, kemungkinan besar Saudara dia juga ada perasaan suka. Dan Saudara ada perasaan suka, ini kalau yang cowok begitu ya, yang cewek juga pasti ada perasaan suka kalau kemudian mau seperti itu. Lalu di dalam proses itu kemudian banyak komunikasi, lalu rasa suka si wanita makin besar misalnya, lalu yang pria bilang akhirnya setelah kita PA dan kita doa, maaf ya, saya nggak mau begitu. Saudara, itu akan sangat-sangat lucu dan menyakitkan begitu. Jadi sebaiknya memang biarkan persahabatan adalah persahabatan. Kalau saudara mau PA bareng, mau doa bareng di dalam konteks persahabatan, silakan tentu. Kita sebagai sahabat, mari kita PA bareng, mari kita doa bareng, silakan. Tetapi bukan di dalam konteks, yuk kita bergumul, apakah kita mau memulai pacaran, begitu. Yang pria biar bergumul duluan, lalu kalau yakin baru ngomong, lalu bagi gantian yang wanita yang bergumul. Oke. Ya, dalam konteks mahasiswa STT, saya khawatir itu yang banyak terjadi, Pak Jeffrey. Jadi ini kan jadi kelihatan, wah kita bergumul bersama, sangat rohani, tetapi sebetulnya itu memasuki hubungan yang serius tapi tanpa komitmen, kemudian nanti akhirnya akan banyak hal terjadi. Jadi teman-teman yang sudah melakukan itu atau merencanakan melakukan itu, hentikan. Jadi ini bukan saran untuk menghentikan, hentikan sekarang untuk tidak melakukannya. Kalau iya, kalau enggak usah begitu ya. Jadi kita terlalu banyak bermain di dalam area-area yang tidak terlalu tepat. Yeah. Baik, saya beri kesempatan untuk teman-teman yang mau langsung bertanya. Ini ada rekan-rekan yang tadi sudah raise hand, yang satu sudah hilang. Ini di STTIAA, silahkan teman-teman di STTIAA. Halo Pak. Ya. Nah, saya mau bertanya, contohnya ada ketika satu pasangan ini sudah masuk ke tahap pertunangan dan mereka sudah bertunangan dan ternyata seiring berjalannya waktu mereka tidak satu visi, bahkan pasangannya tidak mendukung pelayanan kita gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi Pak? Padahal kan kita sudah tunangan. Terima kasih. Oke, thank you. Iya, tunangan belum pernikahan. Gitu ya. Jadi sebetulnya memang alangkah baiknya ketika hal-hal seperti itu dipastikan, dibicarakan sebelum masuk ke dalam masa pertunangan. Karena pertunangan adalah masa yang sangat krusial, sudah sangat jelas sekali bahwa ini tinggal persiapan merit nih. Tunangan adalah masa persiapan merit begitu. Jadi sangat jelas sekali dan krusial sudah menuju ke sana, tapi tiba-tiba baru muncul bahwa ternyata kita tidak sejalan nih.
pikiran, visi, dan dia tidak mau mendukung pelayanan dan seterusnya tadi. Jadi sebaiknya memang hal-hal itu ditemukan sebelum masuk ke dalam masa pertunangan. Kalau pacarannya baik, banyak mengkomunikasikan soal iman, kerinduan, panggilan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, hal-hal itu pasti akan muncul begitu. Jadi tetapi kalaupun memang sudah terlanjur masuk ke dalam masa pertunangan dan kemudian hal-hal seperti itu baru muncul, bagi saya lebih baik kita bicarakan lebih jauh, dan kalau memang tidak menemukan titik temu, harus berani memang ambil keputusan untuk putus. Saya pernah satu orang anak remaja yang saya kenal begitu ya, dia malah baru menemukan bahwa pasangannya itu mudah untuk main tangan, memukul begitu. Walaupun belum sampai dia dipukul, tapi kelihatan beberapa kali sudah seperti mau memukul begitu. Dan dia baru temukan itu, bukan lagi masa pertunangan doang, sudah di dalam masa pertunangan, tinggal mau merit kira-kira tidak sampai 2 bulan setelah di dalam masa itu begitu. Dan ketika itu terjadi, kemudian dia sempat kontak saya, bilang ini bagaimana begitu. Ya saya tanya, kamu bagaimana melihatnya? Dia bilang dia baru tahu bahwa pasangan seperti itu, dia kaget sekali menemukan itu, dia takut sekarang. Bagaimana mungkin dia masuk ke dalam pernikahan dengan kondisi seperti itu? Dan akhirnya dia berani putus. Semua itu uang sudah bayar, semua sudah selesai lah begitu. Jadi kemudian ya memang banyak mengalami kerugian secara ekonomi, tetapi jauh lebih benar mengambil keputusan itu. Dan setahu saya dia sampai sekarang tidak pernah menyesali keputusan itu, begitu ya. Jadi lebih baik begitu ya kita berani begitu. Tetapi coba bicarakan dulu, coba doakan bersama, apakah betul tidak ada jalan titik temunya begitu. Oke. Pak Jeffrey, ada pertanyaan tentang kriteria nih beberapa ya. Yang pertama, apakah kalau pasangannya bukan dari rohaniwan, kalau kita sebagai rohaniwan, apakah itu tidak menjadi masalah? Atau ada hal-hal yang harus diantisipasi jika pasangan kita bukan sesama mahasiswa STT atau bukan rohaniwan nantinya? Terus yang kedua, masih berkaitan dengan kriteria, bagaimana jika wanitanya usianya lebih dewasa dibandingkan dengan prianya? Silakan Pak Jeffrey. Oke, saya yang pertama dulu yang bukan rohaniwan ya. Jadi, saudara sebenarnya menikah dengan siapapun, saudara perlu melihat, tadi seperti ada teman dari STIA yang bilang ternyata tidak sevisi dan segala seperti itu. Saudara menikah dengan hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan, saudara tetap perlu melihat bahwa apakah kemudian sama-sama bisa berjalan mengerjakan panggilan Tuhan. Jadi sama, misalnya begini, saya pakai contoh ya, saya punya teman sama-sama hamba Tuhan. Ya, saya punya teman seperti itu. Jadi dulu mereka sama-sama sekolah teologi, yang satu kemudian pengen jadi misionaris sebetulnya, sementara yang pria tidak begitu. Lalu kemudian mereka tidak ketemu, tapi mereka tetap memutuskan untuk menikah, dan akhirnya memang tidak jadi misionaris begitu. Nah, saudara, sebetulnya begitu, saran saya adalah begini, bergumul dengan panggilan Tuhan. Kalau memang Tuhan panggil kita mengerjakan sesuatu yang kita yakin, masalahnya belum tentu kita benar, tapi kalau betul kita yakin Tuhan panggil ke sana dan kita ada beban, kita rela menyerahkan diri untuk mengerjakan itu, kita komitmen di hadapan Tuhan untuk itu. Nah, kita harus cari pasangan yang memang mendukung untuk itu, terlepas dari dia hamba Tuhan atau bukan. Tetapi memang begitu ya, kalau kita menikah dengan yang bukan hamba Tuhan, ada hal-hal tentu yang kita juga perlu lebih adjust begitu. Maka sebetulnya bagi saya begini, seringkali kita tidak berpikir itu ketika kita masuk ke dalam pacaran dan pernikahan. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara dipanggil oleh Tuhan bukan masuk ke STT. Bukan. Tuhan panggil saudara untuk mengerjakan sesuatu, pelayanan. STT hanyalah pelatnasnya, pusat pelatihan untuk saudara menuju ke sana. Tuhan panggil saudara untuk mengerjakan sesuatu di depan sana. Dan apa itu? Ketika saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara berjanji sesuatu kepada Tuhan, dan kalau saudara betul punya beban untuk kerjakan itu, maka mestinya keputusan memilih pasangan hidup adalah keputusan yang saudara perlu pertimbangkan baik-baik. Apakah akan memungkinkan saudara mengerjakan itu atau tidak? Kalau saudara tidak consider itu, berarti memang saudara merasa panggilan yang Tuhan berikan kepada saudara, mungkin saudara anggap itu salah atau apa begitu. Tapi kalau saudara yakin saudara harus kerjakan itu, maka pasangan hidup saudara perlu betul-betul consider yang bisa mendukung saudara mengerjakan itu sesuai panggilan Tuhan, sesuai beban yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, itu yang soal rohaniwan begitu ya. Lalu yang kedua tadi yang soal yang wanita lebih usianya lebih dewasa, Pak ya. Yeah. Oke. Saya tidak melihat sebetulnya ada masalah
yang secara prinsip di dalam perbedaan usia begitu. Tetapi ada hal-hal yang bersifat lebih praktis. Jadi perbedaan usia pasti akan menimbulkan hal-hal yang lebih praktis secara perbedaan itu. Artinya misalnya begini, saya kadang bercanda nih sama istri saya ngobrol gitu ya. Kami usia menjelang 50. Sudah mulai ya banyak kemana-mana bawanya salep begitu ya, salep, minyak angin, counterpain lah, tiger balm dan segala macam begitu. Lalu mulai berpikir begini kadang-kadang gitu ya, ini kalau kita beda umurnya 10 tahun begitu ya, atau 15 tahun, ini pasti akan lucu, yang satu lagi seger begitu kuat, yang satu pakai minyak angin, masuk angin begitu dan seterusnya begitu. Ada hal-hal seperti itu begitu yang perlu dikonsider begitu ya, termasuk dalam memiliki keturunan dan segala macam. Tetapi kalau memang siap, ya tidak masalah. Di sisi lain begini, tadi saya di awal bicara soal brokenness kita di dalam kita memilih. Kita harus menerima itu. Ada orang-orang misalnya memang dia cocok dengan mencari pasangan yang beda umur jauh dengan dia. Jadi misalnya kalau seorang pria, dia mencari wanita lebih tua, mungkin dia memang membutuhkan figur itu. Atau yang wanita mungkin dengan pria yang jauh lebih tua, dia mungkin memang membutuhkan figur kebapaan seperti itu. Itu tidak salah, selama itu tidak berdosa, begitu itu adalah bagian dari keunikan kita, yang memang it's okay kita terima begitu. Tetapi asalkan kita mengerti konsekuensinya, kita mengerti berbagai hal yang praktis yang akan terjadi di dalamnya, kita bisa jalankan begitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Jeffrey. Ini masih berkaitan dengan kriteria. Saya akan sampaikan lagi. Sesudah itu saya beri kesempatan buat teman-teman di SAPPI yang sudah resen dan juga untuk Melvi dan Wemi ya. Berkaitan dengan kriteria tadi, masalah kalau pasangan kita bukan rohaniwan, yang kedua tentang beda usia. Ini yang ketiga, pertanyaan bagaimana dengan pasangan yang seiman tapi berbeda gereja dan ajaran. Nah, bagaimana hal ini perlu dipertimbangkan, Pak Jeffrey? Oke, lagi-lagi jalan Tuhan adalah hikmat, begitu ya. Jadi di satu sisi secara syarat mutlak, manusia lawan jenis seiman, begitu kan? Ini hanya beda gereja, beda ajaran dan segala macam. Tetapi di sisi yang lain kita perlu memang hikmat. Artinya begini, pertama, apakah itu hal-hal yang memang tidak bisa kita cari titik temunya? Kalau kita berdua adalah dua orang yang sama-sama mau bertumbuh, dua orang yang sama-sama fokusnya adalah Injil, kita mau memuliakan Tuhan, seharusnya kita akan menemukan titik-titik temu begitu bagaimana kita bisa bersama. Tetapi kalau dalam hal itu kita tidak bisa ketemu, kita perlu berpikir. Karena masalah iman, masalah kepercayaan adalah sesuatu yang sangat intimate sebetulnya. Dan kalau di dalam hal itu kita tidak bisa menemukan titik temunya, bagaimana kita bisa hidup berdua bersama? Sebetulnya itu menjadi sesuatu pertanyaan besar buat kita, begitu ya. Di luar dari hal yang praktis, nanti mau ke gereja kemana, lalu nanti kalau punya anak-anaknya ke gereja mana. Lalu pertanyaan-pertanyaan praktis lebih banyak, misalnya kalau di dalam keadaan kita terjepit, misalnya nih ya, ada orang misalnya yang bertanya soal dia Protestan dan Katolik misalnya waktu itu. Lalu kemudian saya bilang begini, misalnya kalian dalam keadaan sangat terjepit, anak sakit parah mau meninggal, apa yang kalian akan lakukan? Yang satu bilang mari kita berlutut berdoa, yang satu bilang mari kita doa rosario. Saudara, sulit sekali untuk bertemu. Bagaimana di tengah-tengah kehidupan itu banyak sekali problem, masalah di depan yang kita perlu jalani dengan intim berdua. Dan kalau di dalam hal yang satu ini kita susah mencari titik temunya, kita akan mengalami banyak sekali kesulitan. Atau kita akan downgrade. Kita punya kehidupan, iman kita, praktek iman kita akan downgrade, kita anggap sudah nggak usah melakukan macam-macam lah, supaya nggak terjadi keributan dan sebagainya. Maka kita perlu berpikir, kalau sekarang sama-sama Kristen, tapi beda ajaran, beda gereja, dan seterusnya, seberapa beda, dan apakah tidak bisa dicari titik temu? Kalau betul-betul tidak bisa, sama-sama keras begitu ya, maka suara pertanyaannya adalah, apakah memang dia cocok dengan kita, dan kita cocok dengan dia? Dalam hal karakter juga kekerasan, dalam hal hati yang terbuka kepada Tuhan misalnya. Nah, kita perlu melihat itu. Jadi lagi-lagi secara syarat mutlak tidak salah, tetapi kita perlu hikmat begitu ya. Apakah betul bisa bersama dengan dia? Oke. Terima kasih Pak Jeffrey. Saya berikan kesempatan dulu untuk teman di SAPPI bisa mendekati mic dan langsung bertanya. Shalom Pak.
Ya, silakan. Pertanyaan saya di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana juga Pak dengan zaman sekarang yang orang tua masih menjodoh-jodohkan anaknya? Ini kan kita tahu ini bukan zaman Siti Nurbaya lagi, Pak. Sudah era modern, dan tentunya setiap orang itu walaupun dalam keluarga juga selalu menyatakan dan memilih untuk berpacaran dengan orang lain tanpa paksaan dari siapapun, Pak. Itu yang pertama. Bagaimana cara Bapak menyikapi akan hal itu, dan bagaimana juga kita bisa memberikan pemahaman yang benar dan baik kepada keluarga maupun orang tua kita. Yang kedua, Pak, pertanyaan saya mengenai pacaran beda agama ya, Pak. Kita juga ketahui bahwa banyak keluarga Tuhan yang latar belakangnya ia mempunyai pasangan dari yang berbeda agama, misalnya dari agama Muslim, tapi kita lihat pelayan mereka berhasil, Pak. Dan bahkan juga yang kita lihat pelayan mereka nyata-nyata lebih banyak mendapatkan jiwa, dan mereka juga lebih mudah untuk bisa masuk untuk bisa memberikan Injil, Pak. Dan apakah dosa kalau misalnya kita menjalin hubungan yang pada akhirnya menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan? Ya. Oke, thank you. Iya, pertama yang soal keluarga yang masih banyak ikut campur, mungkin lalu menjodohkan dan segala macam. Saya nggak tahu kondisi tiap keluarga akan berbeda begitu ya. Saran saya begini gitu ya. Di satu sisi kita perlu mendengar nasihat, menghormati keluarga kita, orang tua kita, karena mereka juga menginginkan yang baik. Kita perlu mendengar wisdom mereka, masukan mereka, tentu dengan sesuatu yang disaring oleh kita, karena tidak semuanya juga benar begitu. Tapi kita perlu memang mendengar dan menghargai pendapat mereka. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita juga tidak perlu sebetulnya untuk mengikuti semuanya, begitu apa yang disampaikan oleh mereka, termasuk dalam hal perjodohan begitu. Karena apa? Karena kita yang akan menjalani. Mereka tidak bisa bertanggung jawab untuk pernikahan kita. Pernikahan kita adalah kita yang akan bertanggung jawab dan menjalani. Maka untuk sesuatu yang memang kita yang bertanggung jawab, bukan mereka yang bertanggung jawab, kita harus mengambil keputusan sendiri. Begitu, itu baru sesuatu yang memang fair. Tapi saya lagi-lagi tidak mengerti kondisi setiap keluarga tentu berbeda. Bagaimana saudara bicara dengan keluarga, saya tidak mengerti karena memang akan berbeda-beda tiap orang begitu ya. Tetapi pegang prinsipnya itu. Satu sisi kita tetap menghormati, kita mendengar masukan mereka, kita menerima apa yang mereka sampaikan dengan kasih, dengan saringan kita, dengan kebenaran. Tetapi di sisi yang lain juga kita tahu bahwa tetap kita yang harus ambil keputusan, karena kita yang bertanggung jawab di dalam pernikahan itu. Kemudian yang kedua, soal pernikahan beda agama. Pertama begini, kita tidak bisa melihat seseorang itu dari kesuksesan pelayanan dia. Tadi sempat dibilang walaupun dia menikah beda agama, tapi pelayanannya berhasil, bisa lebih menginjili dan seterusnya. Hidup kita tidak ditentukan dari prestasi atau kesuksesan pelayanan. Bukan itu. Gitu. Jadi jangan pernah menilai dari sisi itu. Apapun itu, dalam hal apapun gitu ya. Jangan pernah menilai dari sisi seakan-akan orang kalau pelayanannya berhasil, maka orang pasti orang yang baik dan bagus. Saudara jangan pernah menilai orang seperti itu. Berbeda sekali. Hidup kita adalah hidup kita di dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup kudus, ingin memuliakan Tuhan. Pelayanan, kesuksesan itu adalah karunia dan berkat Tuhan, itu lain lagi begitu. Nah, di dalam hal dia menikah beda agama, bagi saya itu sesuatu yang tetap memang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Salah satu yang sangat jelas sekali adalah ketika Paulus bilang kamu jangan merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Kita bisa mengartikan bagian itu sebagai Paulus mau kita berjalan bersama begitu di dalam sebuah perjalanan dengan orang yang memang sama-sama dengan kita. Satu sepenanggungan, satu arah begitu ya, satu kerinduan dengan kita. Bagaimana mungkin kita kemudian bisa dengan orang yang tidak seiman berjalan ke situ? Dan pertanyaan kedua adalah kalau memang hidup kita ingin memuliakan Tuhan, kita mau termasuk di dalam keluarga kita memuliakan Tuhan, termasuk nanti di dalam mendidik anak kita memuliakan Tuhan. Lalu apa motivasinya kita menikah dengan orang beda agama?
Kalau kita ingin gitu di dalam keluarga kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, lalu apa motivasinya kita menikah dengan orang beda agama? Selain memang karena kita mungkin tidak bisa mengendalikan keinginan kita. Saudara, maka perlu betul-betul berpikir begitu ya soal itu gitu. Jadi sederhana begitu yang Tuhan minta gitu ya. Hidup kita, arah, pikiran adalah untuk menyenangkan Tuhan, termasuk di dalam menikah. Itu yang paling penting, bahkan salah satu yang terpenting yaitu kita menikah dengan orang seiman. Saya berikan waktu untuk Melvi dan Wemi, kemudian sesudah Melvi dan Wemi, satu pertanyaan dari STI AA yang sudah resen. Tolong singkat, kemudian nanti Pak Jeffrey akan menjawabnya. Iya Pak Jeffrey. Ya, setelah saya dan Wemi berdiskusi, kami terpikir satu pertanyaan tentang gimana ya Pak, ketika kita menjalin satu pertemanan, sudah menjalin satu pertemanan dalam waktu yang lama, apakah kita itu bisa terjebak dalam perasaan cocok gitu Pak? Apakah kita terjebak dalam perasaan cocok dan kita memutuskan untuk berpacaran begitu dengan orang dengan teman kita, dan pada akhirnya sebenarnya setelah kita jalani kita menemukan sebenarnya kita lebih cocok dalam berteman. Nah, apakah memang kita Pak bisa terjebak dalam perasaan cocok itu, dan kalau bisa bagaimana ya Pak kita untuk mengatasi perasaan seperti itu? Oke, thank you. Bagi saya itu mungkin bukan terjebak ya, tapi ya udah berkat gitu, jalanin aja. Maksudnya begini, kalau memang kita bersahabat dengan seseorang yang baik dan lalu kemudian kita melihat segalanya memang baik, kita ada perasaan suka, ketertarikan, dan dia juga seperti itu, begitu dia sahabat kita, tapi memang kemudian ada perasaan suka, ketertarikan, dan kita mau memulai, ya langkah baiknya dijalani, begitu memang. Jadi itu malah sesuatu yang bagi saya sangat baik, karena mulai dari persahabatan, kemudian ada perasaan suka, ketertarikan, lalu tinggal kemudian maukah menjalin relasi di mana kita lebih intens menjajaki menuju ke pernikahan, begitu. Nah, tetapi memang kalau kemudian di dalam pacaran menemukan hal-hal yang membuat kita tahu memang kita tidak cocok, ya kita putus, begitu. Tentu begitu, gitu ya. Tapi jangan masuk ke dalam masa pacaran dengan sembarangan tentunya. Jadi lagi-lagi harus benar kita tahu ini mungkin, begitu, dan oke, saya mau coba jalani, begitu. Jadi itu bukan terjebak gitu ya. Nggak apa-apa gitu dijalani. Oke, thank you. Terima kasih Pak Jeffrey. Saya beri kesempatan untuk teman-teman di STI AA. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Kita punya banyak stok pertanyaan untuk sesi yang kedua nanti. Halo Pak. Ya, silakan. Saya dari mahasiswa dari STTIA. Saya mau bertanya tentang ini Pak. Dalam hal ini apakah pasangan itu dipergumulkan atau halnya diperjuangkan? Oke. Udah itu aja. Oke, thank you. Saya nggak tahu apa yang dimaksudnya pergumulan dan perjuangan, tapi oke, begini, kira-kira begitu ya. Di dalam kita sebelum masuk masa pacaran, kita tentu bergumul, begitu ya. Kita bergumul, lagi-lagi kalau ikutin langkah-langkah tadi, yang pria bergumul, apakah memang dia mau, apakah memang ada rasa suka, ada kemungkinan kecocokan, dia bergumul, dia berdoa, dan ketika dia yakin, dia ngomong. Lalu sekarang wanita itu bergumul. Ketika wanita itu juga menjawab iya, oke, berarti masuk. Satu sisi tidak ada yang terlalu diperjuangkan, begitu ya. Kita bergumul, kita ini. Di sisi yang lain tentu memang pasti berusaha untuk menarik perhatian dan segala macam, itu adalah seperti perjuangan. Tapi memang sebenarnya seperti itulah. Lalu kemudian di dalam masa pacaran itu tentu ada pergumulan dan ada perjuangan, begitu ya. Perjuangan untuk kemudian tetap melihat apakah bisa ada hal-hal yang cocok. Komunikasi yang dibangun, kita spend waktu bersama dengan dia, itu adalah perjuangan dan bagian dari pergumulan juga untuk terus sama-sama berjalan seperti itu. Sampai kemudian akhirnya betul-betul yakin lalu masuk ke dalam masa pertunangan, begitu. Jadi perjuangan atau pergumulan begitu tergantung melihatnya dari sisi mana. Di satu sisi semua kita pasti melihat di dalam sebuah konteks pergumulan. Kita bukan orang yang ngotot gitu ya maunya kita. Tapi kita melihat semua di dalam konteks bergumul bersama Tuhan.
kita minta Tuhan terus tolong kita beri hikmat di dalam kita menjalaninya. Jadi kita bukan orang yang ngotot dan terus-terusan berjuang maunya kita, padahal kita sudah tahu tidak bisa begitu. Oke, saya nggak tahu apakah menjawab. Ya, iya Pak. Saya ingin menyimpulkan kesan umum saya dari apa yang tadi Pak Jeffrey sampaikan. Satu hal yang saya sangat lihat di sini adalah fokusnya bukan pada pasangan hidup, tetapi fokusnya kepada Tuhan, itu yang utama. Jadi pertanyaan, apakah saya rindu Tuhan dimuliakan dalam hidup saya dan pelayanan saya? Itu menjadi pertanyaan yang lebih utama daripada saya dengan siapa, begitu. Dan ketika kita melihat orang lain lebih utama dan Tuhan nanti ya syukur-syukur Tuhan dimuliakan, kalau nggak dimuliakan ya sorry aja Tuhan. Nah ketika kita sikap hati kita begitu, kita bukan orang yang sedang mencari perkenan Tuhan, dan pasangan kita kalau orang yang sedang kita gumulkan juga bukan orang yang sedang mencari perkenan Tuhan, dia tergila-gila kepada kita dan pokoknya mau dengan kita dan tidak terlalu peduli apa urusan Tuhan, maka dia bukan orang yang sebaiknya bersama-sama dengan kita. Jadi fokusnya bukan pada pasangan, tapi fokusnya pada Tuhan dan kemuliaannya. Kalau kita melihat orang yang fokusnya bukan pada Tuhan dan kemuliaannya, jauh-jauh dari kita, kita sendiri juga perlu sungguh-sungguh menempatkan prioritasnya.